tentang hukuman yang berat, khususnya kepada Fir'aun dan kaumnya. Ini yang ingin disampaikan dan pesannya dalam ayat ini. Makanya di ayat 136 itu Allah menjelaskan bahwa kami tenggelamkan mereka, maksudnya Fir'aun dan para pendukungnya itu di laut. Itu bukan karena Allah zalim, tapi disebabkan karena mereka mendustakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu semua mereka tolak, tidak mereka percaya. Dan sanksinya itu ditenggelamkan di laut. Nah, lalu kemudian di ayat 137 ini juga didukung oleh fakta sejarah. Dengan telah ditenggelamkannya Fir'aun, sejak itu kerajaan Mesir memang runtuh. Jadi tidak ada lagi setelah itu generasi yang menjadi penguasa yang kuat di kerajaan Mesir. Maka kalau kita baca sejarah, sejak itu Mesir tidak lagi menjadi bangsa besar. Pelan sedikit demi sedikit kekuasaan bangsa Mesir itu runtuh. Nah, sampai akhirnya semua bangunan-bangunan megah yang ditinggalkan di zaman Fir'aun itu sedikit demi sedikit mengalami kehancuran. Mungkin karena tidak diurus, atau mungkin bangsa Mesir diserbu oleh kaum atau bangsa yang lain, sehingga Mesir itu hancur. Nah, kayak kita kan di Indonesia lah, kalau kita lihat itu ada banyak misalnya di zaman-zaman lampau kerajaan yang membangun candi misalnya. Lalu kemudian ketika kerajaan itu runtuh, mungkin karena itu kekuasaan atau diserang oleh kerajaan lain, akhirnya semua bangunan itu tertimbun. Mungkin setelah ratusan tahun baru orang menemukan kembali. Nah, hari ini yang terjadi di Mesir begitu juga. Peninggalan-peninggalan di zaman Fir'aun itu sedikit demi sedikit, satu demi satu digali oleh para ahli sejarah sekarang. Nah, baru ketemu lagi. Tapi sejak tenggelamnya Fir'aun, memang Mesir tidak lagi mencatatkan nama besarnya dalam sejarah dunia. Jadi bangsa-bangsa lain lagi yang muncul. Nah, itu digambarkan oleh Al-Quran di ayat ke-137. Kami wariskan bumi yang sudah ditinggalkan oleh Fir'aun itu, baik bagian barat, bagian timurnya, itu kepada orang-orang yang tadi tertindas. Nah, itu lahirlah bangsa baru, mencatatkan sejarahnya. Itulah bangsa Bani Israel. Ini memang agak sedikit pelajaran sejarah. Jadi setelah itu bangsa Bani Israel itu kembali ke tanah mereka di Palestina. Maka sejak itu mereka mulai membangun kerajaan mereka sendiri. Israel itu nanti akan menjadi bangsa besar juga dalam sejarah, dan mereka akan membangun dua kerajaan besar, kerajaan Israel Timur dan Israel Barat. Nah, nanti di antara raja besarnya adalah itulah Daud dan Sulaiman. Kalau kita sedikit menumpang sejarah bangsa Bani Israel, mereka memang pernah menjadi bangsa besar dan punya kerajaan besar. Dan salah satu raja agung mereka adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi sepanjang kita baca sejarah, satu-satunya di mana kekuasaan kenegaraan dan juga kekuasaan keagamaan berada di satu tangan, itu ketika di zaman Daud dan Sulaiman. Nabi Daud raja, kekuasaan negara, tapi Nabi Daud juga seorang nabi. Demikian juga Sulaiman mewarisi kerajaan besar, tapi juga seorang nabi. Itu jadi nabi sekaligus penguasa itu ada di tangan Daud dan Sulaiman. Kalau yang lain-lain semua nabi, dia nabi aja. Tidak ada yang menjadi raja. Kalau dia raja aja, dia tidak jadi nabi. Nah, dulu bangsa Bani Israel itu memang dipisah. Kalau yang jadi nabi aja. Kalau raja aja. Jadi sebelum Daud dan Sulaiman, yang nabi aja, yang raja. Tapi begitu disampaikan di tangan Daud dan Sulaiman, kekuasaan sebagai raja dan sebagai nabi ada di tangan mereka berdua. Jadi Nabi Bani Israel itu banyak sekali Nabi Bani Israel. Misalnya Nabi Daniel, Nabi Hezekiel, mereka nabi, tapi rajanya lain. Nah, sebelum Daud misalnya yang menjadi raja itu, dia bertuanya Nabi Daud. Nah, itu yang bahasa Qurannya disebut dengan Talut itu raja waktu itu. Nah, Daud masih kecil.
Jadi ketika Talut ini ingin mengalahkan bangsa Palestina waktu itu yang menghuni bangsa Palestina itu, maka Daud ikut dalam pasukan Talut itu. Akhirnya Daud menjadi panglima perang dan dapat mengalahkan panglima perang dari kerajaan yang ada di Palestina itu. Nah, sebagai jasanya, maka Nabi Daud diangkat menjadi menantu. Begitu raja wafat, Daud langsung jadi raja. Nah, setelah Daud wafat, kemudian dilanjutkan oleh Sulaiman. Tapi sepeninggalan Sulaiman, sekali lagi, kerajaan Bani Israel juga runtuh. Kerajaan Bani Israel diserang lagi oleh kerajaan dari Babilonia dan Irak. Itu kalau kita baca sejarah dalam berbahasa Arab, istilahnya Mukhtanasar. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin Nebukadnezar. Itu kalau bahasa Arabnya Mukhtanasar. Itu kerajaan dari Irak. Nah, sejak itu orang Bani Israel kembali hidup menjadi bangsa teraniaya lagi. Mereka terpecah-pecah, dibawa sebagai Irak, itu jadi budak, jadi tawanan. Nah, itu sejarah mereka. Tapi kita tidak akan baca itu. Tapi setidak-tidaknya melengkapi ayat 137. Jadi sepeninggalan Firaun, bangsa Mesir juga telah runtuh. Tidak ada lagi penguasa yang kuat. Di zaman itu kan kerajaan kalau tidak kuat dia akan diserang oleh kerajaan lain. Biasalah di zaman itu seperti itu. Kita bisa baca sendirilah. Kalau di Indonesia juga berkali-kali kerajaan di Indonesia ini diserang oleh kerajaan lain untuk bangun kerajaan baru. Tapi begitulah sih berganti umatnya. Nah, itu yang kita bisa sampaikan. Lalu kita lanjutkan ke ayat 138. Nah, jadi ayat 138 ini sebetulnya agak sedikit rontak. Jadi begitu selesai Firaun ditenggelamkan, tentu Nabi Musa dan kaumnya sudah berada di seberang lautan, tidak lagi di bumi Mesir. Bumi Mesir sebelah sini, ini laut, sebelahnya itu sudah daratan Asia hari ini. Jadi kalau kita mau lanjutkan, mereka sudah berada di kawasan Asia, daerah Mekah hari ini, daerah Saudi hari ini, nyebrang. Jadi dari Mesir itu kalau nyebrang Laut Merah, seberang sananya ya kawasan Saudi Arabia, Yaman, Saudi Arabia dan itu. Nah, tapi ini kan kisahnya kisah 3.000 tahun yang lalu, bukan Mesir hari ini. Itu kisah 3.000 tahun yang lalu. Nah, bukan mungkin ini kisah 4.000 tahun yang lalu. Jadi tentu keadaannya sangat berbeda. Tapi yang digambarkan Quran bahwa begitu mereka menyeberang ke seberang lautan sana, daerah-daerah seberang itu juga bukan daerah yang tidak ada penghuninya. Ada kampung-kampungnya, ada kota-kotanya, ada penduduknya dengan beragam keyakinannya pada zaman itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kata Quran, kalau saya sampaikan dulu bahasa mudahnya, begitu Musa dan kaumnya sampai ke seberang, lalu kemudian di seberang itu mereka harus berjalan jauh lagi untuk sampai menuju ke tanah Palestina. Karena Palestina itu jauh ke arah barat. Nah, mereka melewati daratan itu bertemu dengan sejumlah perkampungan, sejumlah penduduk yang mereka punya agamanya sesuai dengan keyakinan mereka zaman itu. Nah, yang ini diceritakan Quran adalah bahwa begitu Bani Israel itu sampai ke seberang, di perjalanan mereka bertemu dengan masyarakat yang mereka punya sembahan, punya patung. Nah, setelah selesai melewati itu, muncullah keinginan orang Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, karena pernah ketemu dengan kampung yang mereka punya Tuhan dalam bentuk patung, pengen juga lah dibuatkan Tuhan seperti yang kampung yang kami lewati tadi. Ini yang membuat Musa meradang dengan marah Musa. Nah, Bapak Ibu, pelajarannya adalah bahwa semua nabi membawa ajaran tauhid, dan intinya Allah bukanlah zat yang bisa dilihat dan tidak bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Nah, itu tauhid kita hari ini. Jadi semua nabi itu ajarkan begitu. Allah itu adalah zat yang tidak bisa dipahami dengan mata, tidak bisa terlihat, terbayangkan oleh pikiran itu tidak. Nah, jadi merasa sia-sialah Nabi Musa ini
Begitu sampai kok itu permintaan kaumnya. Padahal selama di Mesir yang ngajari Allah itu adalah zat yang Maha Esa, yang tidak ada kesamaan dengan apapun. Baru aja melintas sebuah kampung yang mereka menyembah berhala, sudah pengen juga kaumnya tidak dibuatin Tuhan seperti itu. Walaupun ini oleh sebagian dari tafsir, inilah bentuk ujian Allah kepada kaum Bani Israel. Jadi sepanjang perjalanan mereka terus diuji oleh Allah. Tapi itu yang akan kita buka di ayat yang berikut ini. Nah, tapi saya sampaikan bahwa ini adalah penegasan bahwa tauhid dalam Islam dan diajarkan oleh semua rasul itu tidak ada Allah itu bisa dilihat wujudnya. Jadi Allah adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada bandingnya dan tak terbayangkan oleh pikiran kita. Itu tauhid yang harus kita pegang. Nah, jadi kalau diwujudkan dalam bentuk apa saja, maka itu bukan Allah. Itu pesannya ayat ini. Tapi dengan permintaan seperti itu dan terang-terangan kepada Nabi Musa, ini yang membuat kemudian Nabi Musa sangat marah dengan kaumnya. Nah, kita bisa kembali ke ayat ini ayat 138 surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jawazna bi bani Israil al-bahr. Jadi kami, kalau terjemahan agak bebas, kami seberangkan. Jadi kami seberangkan artinya kami suruh orang Bani Israil itu bisa melewati laut. Yang saya katakan tadi, atas izin Allah, mukjizat terjadi pada Musa. Allah perintahkan untuk mengumpulkan tongkatnya, laut tersibak, maka mereka bisa melewati daratan yang terbentang di lautan ini. Padahal Quran menggambarkan setelah dikumpulkan tongkat itu laut tersibak. Kata Quran, wa kana kullu firqatin kaqaudil azim. Itu setiap belahan laut itu tingginya seperti gunung. Ya, gimana lah kalau laut mungkin sekian ratus meter dibelah. Dan kita bisa menyaksikan sendiri sebelah sini laut, kita katakan. Jadi Quran menggambarkan seperti itu. Wa kana kullu firqatin kaqaudil azim. Setiap belahan laut itu seperti gunung yang tinggi. Itu mungkin di ayat-ayat surat-surat lain kita akan temukan ayat ini. Lewat apa ya? Diberang apa ya? Sampai ke seberang. Nah setelah sampai ke seberang, ini yang dijelaskan oleh Al-Quran. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kami seberangkan Bani Israel itu untuk bisa melewati laut tersebut. Artinya laut merah. Nah, kalau kita baca peta, kalau kita berbahasa Arab, itu laut merah itu dalam peta bahasa Arabnya lautnya laut kulzum itu, nggak dibunyikan atau al-bahr al-akbar, bukan laut merah tapi laut kulzum itu kalau bahasa Arab. Boleh kalau lihat peta berbahasa Arab boleh dilihat itu laut kulzum itu maksudnya laut merah. Dulu mungkin yang orang-orang tua kita di bawah tahun 50 kalau pergi haji masih musim berkapal, pasti lewat itu. Dulu cerita-ceritanya berapa banyak kapal jemaah haji yang karena musim angin tertentu harus tenggelam begitu dan meminta korban. Makanya orang tua-tua kita dulu kalau pergi haji itu mohon maaf sama dengan permisi mati. Karena Allah alam apakah nanti pulang masih bisa kembali ke tanah air atau tidak. Jadi perjuangannya di jalan luar biasa. Karena zaman masih berkapal. Itu kalau musim angin kencang, badai kencang, bisa saja kapal tenggelam. Nah itu di laut merah. Nah itu dia. Jadi laut itu yang dengan mukjizat Nabi Musa terbelah. Nah lalu kemudian setelah mereka menyeberang, fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahu. Begitu diseberang, lalu mereka dalam perjalanannya bertemu dengan satu kaum. Nah, Quran tidak menyebut kaum apa ini, arti masyarakat apa yang ditemui. Pokoknya bahasa Quran, kaum Nabi Musa ini dalam perjalanan menuju Palestina bertemu dengan satu kaum.
Quran tidak menyebut kaum apa. Lalu kemudian para ahli tafsir mencoba meneliti sejarah. Di zaman itu kira-kira daerah-daerah itu penduduk apa saja yang pernah tinggal. Itu dilacak kembali oleh para ahli tafsir dan ahli sejarah. Nah, di kitab ini penjelasan dari penulis kitab ini, kaum apa itu? Jawabannya adalah karena ulaika al-qaumu minal laham. Kaum itu adalah sebuah daerah yang disebut dengan kaum laham namanya. Apa yang menjadi kebiasaan mereka? Digambarkan oleh ayat yang kubuna ala asnamin lahu. Kaum itu atau bangsa itu mereka sangat tekun beribadah kepada berhala milik mereka. Nah, kalau kita baca pelan-pelan ayatnya, yang kubuna ala asnamin lahu. Yang kubun apa yang ibu atau apa yang kubun dalam bahasa Arabnya adalah arti-artinya menekuni sesuatu, tapi untuk tujuan ibadah. Itu sebabnya kita kalau tinggal di masjid untuk tujuan ibadah, bahasa Arabnya iktikaf. Jadi kata yakub. Jadi iktikaf itu ada pesan kehusuan di situ. Jadi gambaran Quran adalah begitu kaum Nabi Musa lewat di sebuah kampung, ternyata mereka perhatikan kok kaum ini khusyuk betul menyembah Tuhan yang mereka buat, berhala yang mereka buat. Nah, bahasa Qurannya Bapak Ibu, asnamin lahu. Berhala itu milik mereka. Asnamin lahu. Berhala itu milik mereka. Secara tersirat, Quran ingin mengatakan bahwa sesungguhnya berhala yang sekarang mereka jadikan Tuhan itu sesungguhnya mereka yang buat. Secara tersirat, Quran ingin mengatakan tidaklah pantas manusia menyembah apa yang dia buat sendiri. Maka itu tauhid di dalam Islam itu, kalau kita menyembah Allah, artinya kita sudah dibebaskan dari penyembahan makhluk atas makhluk. Itu penting. Jadi lebih merdeka kita bertauhid daripada tidak bertauhid. Kalau kita tidak bertauhid, maka yang akan kita sembah apa saja namanya, yang jelas dia makhluk. Maka membuat kita menjadi tidak merdeka. Itu sebabnya bertauhid itu membuat kita merdeka, karena tidak mengabdikan hidup kita kepada makhluk. Jelas yang kita sembah adalah pencipta. Nah, ayat ini sedang mengajarkan itu. Jadi secara tersirat Quran, yang mereka sembah itu sebetulnya adalah berhala milik mereka yang bikin. Jadi Quran itu secara tersirat ingin mengajari. Nah, kalau berhala itu mereka yang bikin, kenapa enggak yang bukan bikin aja yang disembah? Akan hebat lagi, mestinya gitu. Jadi di celah-celah kalimat itu Quran sedang ingin mengajarkan kepada kita banyak hal. Itu dia. Jadi lewatlah ketemu tengok di kampung itu. Oh, itu orang kampung itu nyembah begitu. Asnam itu berhalanya orang apa? Tidak satu, beberapa. Karena kalau satu aja bahasa Arabnya bukan asnam, sanamun. Kalau ini digambarkan beberapa. Nah, ini juga menjadi penting. Secara tersirat, Quran ingin memberikan gambaran bahwa di zaman itu kepercayaan terhadap banyak Tuhan itu menjadi kepercayaan banyak bangsa. Nah, misalnya hari ini kan ada banyak agama yang masih meyakini beberapa Tuhan mereka. Sebutlah dewa misalnya. Itu mungkin Nabi Musa dan kaumnya menemui bangsa yang seperti itu. Mereka masih meyakini beberapa Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk berhala. Dan kasus ini sama seperti orang-orang di zaman Nabi di Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Bukankah segitu banyak berhala mereka tahu di sekitar Ka'bah? Jadi di zaman itu penyembahan atas banyak Tuhan itu hal yang biasa, karena tauhid belum berkembang. Ini dia. Termasuk di Mesir sendiri, ini orang-orang Bani Israel itu walaupun sudah dibebaskan oleh Musa, tapi pengaruh kehidupan mereka di Mesir dengan Tuhan yang banyak itu masih melekat di otak mereka. Jadi nggak bersih belum, tauhidnya belum bersih.
Nah, jadi begitu bertemu dengan kaum yang mereka itu sangat tekun menyembah berhala bagi mereka. Nah, apa kata kaum Musa? Lalu kaum Musa berkata, Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong bikinkan untuk kami satu Tuhan. Ilahan, satu Tuhan. Sebagaimana kaum yang kita lewati tadi, mereka punya banyak Tuhan. Kami minta bikinkan satu aja. Satu aja. Nah, ini tentu Nabi Musa yang selama ini mendakwahkan tauhid, mendengar ini permintaan kaumnya, itu bukan main marah. Jadi Musa merasa terhina seolah dakwahnya gagal. Mengimankan kaumnya cuma setipis itu. Baru begitu lewat aja kaum yang menyembah berhala dan mau juga. Itu kira-kira keluhan Nabi Musa. Dan kaumnya terang-terangan minta ini, minta dibikinkan Tuhan. Sebagaimana tadi kita lewat ke kampung yang mereka juga punya Tuhan, kita dibikinin juga berhala. Nah, ini permintaan mereka. Mereka berkata, Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami satu Tuhan, sebagaimana bagi kaum yang kita lewati tadi, mereka punya banyak Tuhan. Apa jawaban Nabi Musa? Musa menjawab, Innakum qaumun tajhalun. Ini betul-betul marah bahasa Nabi Musa. Kalau saya bahasa agak kasarnya mengikuti bahasa Nabi Musa, kalian ini betul-betul goblok. Saya kira begitu kan. Kalian ini kaum goblok. Tapi jawaban Nabi Musa itu sesungguhnya syarat dengan penjelasan tauhid. Jadi Musa seakan-akan ingin menggambarkan, kaumku sadarlah bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa diwujudkan seperti ini. Jadi kalau kalian masih berpikir bahwa Tuhan bisa diwujudkan seperti kaum yang kita lewati, itu betul-betul terlalu bodoh kalian. Itu kira-kira bahasa seperti itu. Jadi kalau bahasa terjemahan agak kasarnya, kalian ini kaum goblok. Ya walaupun terjemahan bahasa Indonesia di kita kurang nggak gitulah. Tapi kalau kita mencoba meresapi emosinya Musa, kira-kira terjemahannya akan jadi seperti itu. Itu sangat-sangat bodoh kalian. Innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah kaum yang sangat bodoh. Kenapa? Karena Tuhan yang saya ajarkan bukan seperti ini. Nggak ada wujudnya sama sekali. Jadi Allah itu ada, tetapi wujudnya tak bisa terlihat oleh mata dan nggak bisa digambarkan dalam bentuk apapun. Ini sekali lagi tauhid yang dibawa oleh semua rasul sampai kepada Nabi Muhammad juga seperti itu tauhidnya. Tidak ada Allah bisa diwujudkan dalam bentuk apapun. Nah, itu kemudian tauhid itu perlu dijaga. Nah, walaupun dalam Islam Bapak Ibu ada juga salah satu aliran dalam Islam yang mencoba mewujudkan Tuhan itu dalam bentuk sekurang-kurangnya dalam alam pikiran mereka. Tapi ini kata para ulama yang ahli tauhid, ajaran seperti ini ajaran yang menyesatkan. Namanya kelompok seperti itu namanya ajaran kaum mujassimah. Tuhan itu dianggap punya wujud yang mirip dengan kita makhluk. Karena beberapa ayat Al-Quran mereka pahami agak harfiah. Misalnya, Yadullah fawqa aydihim, dan tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi begitu disebut seperti itu, bayang mereka, ya seperti yang kita punya kan. Nah itu dalam tauhid itu berbahaya. Membayangkan Tuhan seperti itu adalah keliru. Karena kita harus mengunci akidah kita dengan sekali lagi, laisa kami memiliki syai'un. Allah itu tidak ada samanya, tidak ada banding. Jadi terbayangkan oleh pikiran pun tidak. Jadi dulu saya masih ingat ketika sedang belajar di pesantren itu. Jadi kiai kita waktu bacakan kitab tauhid itu gini, kamu kalau salat, lalu kemudian di dalam hatimu membayangkan lafaz Allah, misalnya dengan sembahyang, membayangkan kamu lafaz Allah dalam hatimu dengan anggapan bahwa itulah Allah, nah itu salah. Jadi membayangkan saja tidak, karena Allah itu zat yang tidak terbayangkan. Nah ini agak berat kajiannya kalau benar seperti itu. Tapi saya sangat ingat betul. Jadi saya itu seperti itu. Kamu kalau sholat,
tempat membayangkan seperti itu, Allah dalam hati kita, maka itu kan bisa saja itu bagian dari sikap setan yang menyesatkan kamu. Karena Allah adalah zat yang tidak terbayangkan oleh akal kita. Nah, lalu kemudian Nabi Musa melanjutkan penjelasan. Setelah agak sedikit membentak kepada kaumnya tadi, kata Nabi Musa, "Inna haula'i mutabarru ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun." Ini Musa menambahkan penjelasannya. Sesungguhnya mereka itu kaum yang menyembah Tuhan yang banyak tadi. Itu kata Nabi Musa, mutabarru itu akan dibinasakan oleh Allah. Nah, ini ayat oleh para ahli tafsir sekarang ini seolah-olah prediksi Quran. Kelak di kemudian hari agama ini hanya akan mengkerucut pada akhirnya manusia hanya akan menyembah satu Tuhan. Walaupun ini ayat kisahnya 40 tahun yang lalu, seolah-olah Quran sedang kasih isyarat penyembahan atas Tuhan yang banyak itu dengan kemajuan berpikir manusia itu nanti lama-lama akan musnah. Manusia akan sampai pada hanya akan menyembah satu Tuhan. Penyembahan terhadap Tuhan yang banyak itu lama-lama musnah. Itu isyarat yang ditangkap oleh para ahli tafsir. Jika Nabi Musa menambahkan penjelasan, "Inna haula'i mutabarrun." Mereka-mereka yang kamu lihat tadi menyembah berhala itu pada akhirnya mereka akan musnah. Allah musnahkan. Mutabarrun ma'hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Dan juga apa yang mereka perbuat menyembah Tuhan banyak itu juga adalah sebuah penyembahan yang batal dalam akidah yang dibawa oleh Nabi Musa. Sekali lagi, akidah yang dibawa oleh Nabi Musa sama seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad juga adalah melanjutkan dakwah yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Jadi berkaitan dengan tauhid dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, itu nggak akan ada bedanya. Jadi wabatilun makan yang malu. Jadi apa yang dikerjakan oleh kaum yang kamu lihat menyembah berhala itu adalah pekerjaan yang batal, tidak diterima dalam akidah yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa melanjutkan, Nabi Musa berkata, "Aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin." Ini nasihat Nabi Musa sekaligus kepada kaumnya. Jadi kira-kira kalau menggunakan, pantaskah saya carikan untuk kalian Tuhan lain, sementara Allah sudah memperlihatkan kasih sayang kepada kita. Ya, yang lalu Allah sudah memuliakan kalian atas manusia-manusia sezaman kita. Kalian dianggap orang paling mulia di zaman itu. Nah, ini karena karunia Allah. Pantaskah saya carikan untuk kalian Tuhan lain? Tentu tidak. Jadi kata Nabi Musa, masa iya Allah sudah memberikan sebegini banyak kemuliaan untuk kalian, tiba-tiba saya carikan Tuhan lain selain Allah untuk kalian? Ini tentu sangat tidak pantas kerja seperti ini. Jadi kata Nabi Musa, "Qala aghairallahi abghikum." Apakah selain Allah akan saya carikan Tuhan untuk kalian? Tentu tidak mungkin. Ini tidak betul. Ini tidak pantas. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Padahal Allah telah melebihkan kalian dengan banyak hal dibanding dengan umat semasa kalian ini. Bani Israel telah dianugerahkan Nabi. Bahkan dalam perjalanan mereka nanti akan dianugerahkan, diberikan makanan manna wassalwa. Setelah ini kan mereka akan melanjutkan perjalanan. Di perjalanan mereka akan Allah anugerahi manna wassalwa. Nah, sebegini banyak karunia Allah, masihkah kalian memerlukan Tuhan yang lain? Itu tidak pantas, tidak boleh ini terjadi. Itu peringatan Nabi Musa kepada kaumnya. Nah, apalagi nasihat Nabi Musa berikutnya, wa is anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Dan ingatlah wahai kaumku, ketika Allah telah menyelamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan ya katakanlah para pengikutnya.
ahli Fir'aun dan para pengikutnya. Apa yang dilakukan Fir'aun dulu ketika kita di Mesir? Ya sumunakum su'al azab. Mereka itu telah menimpakan kepada kalian siksaan yang sangat besar. Nah, kita sekarang sudah diselamatkan Allah. Masa dia mau balik kepada menyembah selain Allah? Ini kan kurang ajar betul. Jadi Nabi Musa mengingatkan kenangan bagaimana mereka sudah dibebaskan dari Fir'aun ketika di Mesir. Apa yang dilakukan Fir'aun waktu itu? Yuqatiluna abna'akum. Mereka membunuh anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan mereka membiarkan hidup anak perempuan kalian. Nah, ini kan luar biasa. Nah, masa dia harus cari Tuhan yang lain? Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Itu adalah cobaan yang luar biasa berat, tapi Allah selamatkan kita. Jadi intinya jangan cari Tuhan lain selain Allah. Itu tak boleh. Nah, itu nasihat Nabi Musa kepada kaum ini. Nah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kesempatan lain. Waktu yang sudah terbatas sampai di sini. Allah dan kita lanjutkan pada minggu berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa baraka bima anzalna wa inna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Wa bajana bima anzalna ini Allah bajana bima anzalna ini wa bajana fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aju